Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Ramadanti, NPM 20210202252. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wudhu. Di dalam kamus bahasa Arab, al-wudhu dengan domah berarti pekerjaan bersuci, dan dengan huruf wawunya, wudhu berarti air yang dipergunakan untuk berwudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedang menurut sya'ra artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Al-Imam Ibnu Atsir Al-Jazari rahimahumullah, seorang ahli bahasa, menjelaskan bahwa jika dikatakan wadu, maka yang dimaksud adalah air yang digunakan berwudu. Bila dikatakan wudu, maka yang diinginkan di situ adalah perbuatannya. Jadi wudu adalah perbuatan, sedang wadu adalah air wudu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahumullah, kata wudu terambil dari kata al-wado'ah, artinya kesucian. Wudu disebut demikian karena orang yang sholat membersihkan diri dengannya. Akhirnya ia menjadi orang yang suci. Rukunnya wudu itu ada 6 perkara. Dari ke-6 rukun wudu tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Niat. Hendaknya berniat menyengaja menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu. Niat ini berdasarkan hakikatnya ada di dalam hati yang dimaksudkan pada sesuatu yang dilafalkan bersamaan dengan mengerjakannya. Sesuatu tersebut dalam hal ini adalah wudu. Lafal niat wudu. Nawaitu wudu'a lirofil hadasi la'as hari fardolillahi ta'ala, yang artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardo karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk waktu niat terdapat pula perbedaan pendapat dari para fuqaha, antara lain Hanafiyah, niat dilakukan sebelum istinja agar semua pekerjaan mengandung ibadah. B. Malikiyah, niat itu dilakukan pada waktu membasuh muka. C. Syafi'iyah, niat dilakukan pada waktu membasuh bagian pertama dari muka. Niat dalam wudu dilakukan saat membasuh muka. Dalam hal ini bersamaan dengan membasuh wajah, bukan pada saat sebelum membasuh muka, dan juga bukan sesudah membasuh muka. Bagi orang yang sedang berwudu, maka ia harus berniat menghilangkan diri dari hadas, dari sekian banyak hadas yang di tangannya, atau niat menunaikan syarat agar diperbolehkan mengerjakan sesuatu yang didahului dengan wudu untuk bersuci, dan juga niat untuk menunaikan rukunnya wudu. Jadi apabila orang yang sedang berwudu tidak mengucapkan niat menghilangkan hadas, maka dianggap tidak sah wudunya. Sedangkan apabila ada orang yang sedang wudu berniat seperti niat yang sesuai dengan air wudu yang semestinya dan disertai air membersihkan badan, atau berniat agar badannya segar, maka wudunya dianggap sah. Adapun batas dari muka yang harus dibasuh adalah mulai dari atas tempat tumbuhnya rambut kepala sampai pada bagian bawah kedua tulang dagu, yaitu kedua tulang yang tempatnya tumbuh gigi bagian bawah, di mana kedua tulang itu permulaannya berkumpul di dagu, sedang pada bagian akhirnya ada di sekitar telinga. Adapun batas lebarnya muka yaitu mulai dari telinga kanan hingga sampai telinga kiri. Seluruh bagian muka tersebut wajib dibasuh, tidak boleh tertinggal sedikit pun. Bahkan wajib dilebihkan sedikit agar yakin jika sudah terbasuh semuanya. Sebab hal tersebut termasuk dalam hal yang membuat sempurnanya pembasuhan bagian muka. Kalau ada seseorang yang tidak memiliki siku-siku, maka yang harus dibasuh adalah bagian yang diperkirakan sebagai siku-sikunya. Wajib pada membasuh bagian-bagian yang ada di dua tangan seperti rambut, uci-uci, daging yang tumbuh di badan, jari-jari tambahan dan kuku-kuku sekalipun panjang, dan wajib pula menghilangkan kotoran
benda yang terdapat pada di bagian bawah kuku yang bisa mencegah air sampai mengena pada kuku. Mengusap kepala. Dalam hal ini, maksudnya mengusap sebagian kepala bagi laki-laki maupun perempuan, atau setidaknya mengusap sebagian rambut yang masih ada pada batas-batas kepala. Sedangkan dalam hal mengusap ini tidak harus dengan tangan, tetapi bisa saja memakai secarik kain yang lainnya. Dan seandainya ada orang yang tidak mengusap kepala, tetapi sebagai gantinya ia membasuhnya, maka diperbolehkan. Dan demikian pula seandainya ada orang yang meletakkan tangannya yang sudah dibasahi tanpa menggerak-gerakannya, itu pun boleh-boleh saja hukumnya. Membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Wajib pula sesuatu terdapat pada kedua kaki tersebut seperti rambut, jari tambahan dan kotoran benda terdapat di bagian bawah kuku yang bisa mencegah air sampai mengena pada kuku. Sebagaimana ketika membasuh kedua tangan, apabila seseorang sedang berwudu dan memakai kedua kufnya, maka diperbolehkan mengusap kedua kufnya. Syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu ada dua, yaitu syarat-syarat yang mewajibkan orang-orang mukallaf untuk berwudu. 1. Syarat-syarat wajib wudu. A. Berakal sehat, tidak wajib bagi orang gila dan orang pingsan atau sedang tidur. B. Balik, tidak wajib wudu bagi anak-anak yang belum balik. Beragama Islam, ini syarat wajib menurut Hanafiyah dan syarat sah menurut jumhur. B. D. Mampu menggunakan air suci secara sempurna. E. Suci dari haid dan nifas atau junub. F. Telah masuk waktu sholat. 2. Sedangkan syarat sah wudu antara lain: A. Adanya air yang suci dan mensucikan untuk berwudu. B. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit anggota wudu. C. Tidak ada sesuatu yang berlawanan dengan wudu. D. Orang yang muyaziz, tidak sah wudu anak belum muyaziz. Syafi'ah menambah 3 syariat lagi, yaitu A. Mengetahui cara-cara berwudu. B. Dapat membedakan yang fardu dengan yang sunnah kecuali orang awam. C. Niatnya harus tetap dari awal sampai akhir wudu. Hanabilah juga menambah 3 syarat, yaitu A. Adanya air yang halal niat wudu. Berwudu tanpa niat wudu menjadi tidak sah. B. Mendahulukan istinja dari wudu. Sunah-sunah wudu. Beberapa perkara yang menjadi sunah-sunahnya wudu antara lain membaca basmalah, mencuci kedua telapak tangan pada permulaan wudu, berkumur, bersiwak, menghisap air dan menghembuskannya, menyela-nyela jenggot yang tebal sampai merata dan bersih dengan jari, mengusap seluruh kepala, menyapu kedua telinga. Menurut jumhur ulama, sunnah menyapu kedua telinga bagian luar dan dalam, memasukkan air ke dalam sela-sela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, membasuh anggota wudu masing-masing 3 kali, berarti membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali, dan seterusnya. Menggosok-gosok anggota wudu agar menjadi bersih. Muwalat, berturut-turut. Antara anggota yang dimaksud dengan berturut-turut adalah sebelum kering anggota pertama, anggota kedua dibasuh. Menjaga supaya percikan air itu tidak terkena anggota wudu, jangan sampai kembali ke badan. Menghadap kiblat ketika wudu dan membaca doa setelah selesai berwudu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu. 1. Keluar sesuatu dari 2 kudul dan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya. 2. Hilangnya akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. 3. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa. Keduanya bukan muhrim dan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut. 4. Memegang, menyentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai tutup, walaupun kemaluannya sendiri.
ataupun kemaluan orang lain, baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak-anak. Menyentuh ini hanya membatalkan wudhu yang menyentuh saja. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.